Bagaimana penerapan PSBB di kota penyangga DKI Jakarta seperti di Bogor, Depok, dan juga Bekasi? Kita sudah terbagi, ada beberapa rekan, ada Gita Iha di Bundaran HI, lalu juga ada Rizky Darmansa di Depok, juga ada Debbie Tobing di Bekasi, Jawa Barat. Terlebih dahulu kita ke Gita Iha yang ada di Bundaran HI Jakarta. Bagaimana situasi di sana? Silakan Gita Iha. Ya, Sofyan dan juga pemirsa, hari ke-6 pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menggencarkan penertiban untuk masyarakat DKI Jakarta sendiri. Salah satunya untuk checkpoint terhadap setiap kendaraan yang melintasi sepanjang kota Jakarta. Salah satunya di tempat saya mengabarkan kali ini, yakni di Bundaran HI, di mana Anda bisa melihat di belakang saya bagaimana petugas dari kepolisian maupun Dishub memeriksa setiap kendaraan yang melewati jalan di Bundaran HI ini, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Untuk mengetahui pemirsa Sofyan dan juga Sira bagaimana hasil ataupun proses dari checkpoint tersebut, sudah berada di sebelah saya ada Kasat Gatur Ditlantas Polda Metro Jaya, Pak AKBP Edi Surasa. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Pak, ini kita lihat dari tadi ini banyak sekali kendaraan yang kemudian dihentikan, Pak. Ini dari pagi dilaksanakan checkpoint ini, hasilnya seperti apa? Masih ada banyak yang melanggar atau seperti apa, Pak? Baik, perlu kami sampaikan, memang pelaksanaan ini kami melaksanakan dari pagi. Memang rencana kan sudah dari hari tanggal 10 sampai sekarang, udah 5 hari ya. Memang hasilnya dibanding hari pertama 23, 45 sudah mulai menurun. Ya kira-kira 15-20% lah, mungkin masyarakat sudah pada tahu aturan PSBB yang diterapkan dari PSBB. Demikian, Mbak. Oke, Pak, ini kan diperiksa, apa saja sih yang diperiksa dari setiap pengendara yang lewat dari Jalan Tamrin menuju ke Sudirman maupun di Jalan Diponegoro ini, Pak? Baik, tentunya yang kita lihat kasat mata mungkin ada pelanggaran. Contohnya ya, kayak mobil depan kan penumpang harus satu, kemudian kalau ada dua, kemudian nggak pakai masker, pajak saya berhentikan, kemudian juga kita kasih tindakan. Demikian, Mbak. Oke, Pak, ini kita lihat dari tadi ini masih ada kertas biru begitu yang kemudian diberikan kepada pengendara. Itu sebagai bentuk tindakan atau seperti apa, Pak? Betul, itu tindakan teguran secara tertulis. Saya ulang lagi, tindakan teguran secara tertulis. Misalkan yang nggak pakai masker, kemudian kita tindak, kita berikan teguran tertulis, ya biar ada efek jerahnya. Demikian, Mbak. Oke, artinya sejauh penindakan yang dilakukan ada penurunan begitu dari hari pertama? Ada, makanya saya sampaikan dari tadi, dari kemarin dari kedua penindakan, ini alhamdulillah intinya sudah mulai turun, kira-kira 15% sudah mulai turun, masyarakat sudah pada tahu, kira-kira demikian, Mbak. Pak, ini di HI ini ada 33 titik checkpoint, kemudian selain di HI khususnya untuk dalam kota ada berapa titik sih, Pak, untuk checkpoint di Jakarta ini sendiri di dalam kota, Pak? Baik, di dalam kota kita ada 4 checkpoint ya. Yang pertama di Bundaran Senayan, kemudian Semanggi bawah, Bundaran HI termasuk Harmoni. Kita ada 4 titik dalam kota untuk checkpointnya. Demikian, Pak. Oke, terakhir, Pak, apa yang diharapkan dari kepolisian? Apakah warga yang sudah diperiksa ini kemudian akan melakukan atau menerapkan sistem PSBB atau seperti apa, Pak? Ya, itu nanti kita akan imbangkan aja di dalam kota ya. Nanti terserah wilayah seperti apa ya, kita nunggu aja reaksi dari pinggiran-pinggiran wilayah kita, penyangga, ya nanti kita tetap melaksanakan aturan, kita tegakkan seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Edi atas waktunya, dan pemirsa, diharapkan diberlakukannya PSBB maupun checkpoint di beberapa titik kota Jakarta ini, masyarakat kemudian lebih memilih untuk berdiam diri di rumah, ataupun kalau memang ada keperluan yang urgent, menerapkan PSBB seperti menggunakan masker saat berkendara, menjaga jarak atau physical distancing, dan kemudian mengurangi penumpang dari kapasitas kendaraan yang dikendarai. Demikian, Sofyan, Sira, kita kembalikan ke studio. Gita Iha, informasi langsung dari Bundaran HI. Lalu bagaimana pantauan di Depok, Jawa Barat? Ada rekan kami Rizky Darmansa. Rizky, bagaimana pemberlakuan PSBB saat ini di sana? Iya, Sira Safira dan juga pemirsa, sore hari ini di hari pertama penerapan dan juga pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Kota Depok, pantauan kami untuk arus lalu lintas ini masih terpantau ramai. Motor, mobil masih banyak berkeliaran di sejumlah ruas jalan di Kota Depok. Untuk checkpoint sendiri, kita tahu di Depok ada 22 checkpoint yang telah disediakan oleh pemerintah kota untuk mengawasi dan juga mengawal penerapan PSBB. Dan tadi pantauan kami di salah satu checkpoint yang berada di Jalan Insinyur Juanda, ini petugas dari TNI, Polri, dan juga Dinas Perhubungan terus melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang melintas di kawasan tersebut untuk mengawal tadi penerapan PSBB. Kalau dibandingkan dengan pagi tadi, menurut para petugas yang berjaga-jaga di salah satu checkpoint yang berada di
Jalan Insinyur Haji Juanda tersebut memang hampir sebagian besar masyarakat ini sudah sadar dan juga patuh terhadap aturan-aturan PSBB. Namun masih ada beberapa masyarakat yang mengendarai mobil maupun motor yang masih belum menerapkan aturan-aturan tersebut. Tadi ada beberapa motor yang harus diberhentikan karena tidak menggunakan masker, dan juga ada beberapa motor tadi yang masih berboncengan. Ini diingatkan kembali dan juga dicek apakah para pengendara dan juga pengemudi motor ini satu alamat. Jika memang satu alamat, tadi dipersilakan ataupun diperbolehkan untuk terus jalan. Namun jika tidak satu alamat, ini pengemudi motor dan juga pihak yang ikut berada dalam motor tersebut diperintahkan untuk bermutar arah ataupun memutar balik. Namun untuk mobil, pemirsa, ataupun kendaraan roda 4 ini lebih kepada pengecekan posisi dan juga kapasitas yang memang harus 50% dari kapasitas mobil tersebut. Tadi ada kendaraan yang diberhentikan dan harus sesuai dengan aturan, yaitu 50%. Pengemudi yang berada di depan diperintahkan untuk duduk di baris ataupun penumpang yang berada di baris depan ini diperintahkan untuk duduk di baris kedua. Namun untuk dari jumlah sendiri, dari segi jumlah tadi pantauan kami dan juga berdasarkan informasi yang diberikan oleh petugas di salah satu checkpoint tersebut, memang jumlahnya jauh lebih sedikit kendaraan-kendaraan yang melintas sore hari ini dibandingkan dengan pagi tadi. Walaupun memang saat ini pun masih terjadi antrian-antrian sedikit begitu di beberapa lampu merah yang berada di kawasan Depok, ada di ruas jalan Depok, tepatnya tadi kami pantau di Jalan Insinyur Haji Juanda dan juga di Jalan Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. Selain itu, kita tahu pengawalan terus dilakukan oleh tim-tim di lapangan, tadi TNI, Polri, dan juga Dinas Perhubungan serta Satpol PP untuk memastikan PSBB khususnya untuk di Kota Depok di hari pertama ini berjalan dengan lancar. Pantauan lainnya untuk suasana di Jalan Margonda ini dan juga Jalan Insinyur Haji Juanda, kita tahu ini merupakan kondisi jalan yang begitu ramai. Di sini banyak ruko-ruko, pusat perbelanjaan, warung-warung, rumah makan. Namun memang saat ini kami pantau kondisinya sepi seperti itu, dan bahkan tadi ada beberapa toko yang terpaksa harus tutup karena PSBB, menuliskan tanda begitu peringatan bahwa toko mereka tutup untuk mendukung jalannya PSBB di Kota Depok. Namun pemirsa, memang untuk minimarket, pasar, dan juga swalayan ini memang masih bisa buka, namun jam operasionalnya dibatasi. Seperti pasar ini yang buka pukul 3 pagi hingga 3 sore, minimarket yang buka dari pukul 8 pagi hingga 8 malam, dan untuk supermarket ataupun pasar swalayan ini yang buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 9. Makan salah satu contohnya yang berada di belakang saya ini pusat perbelanjaan di kawasan Depok yang terpaksa harus tutup gitu untuk mendukung proses PSBB. Namun memang masih ada sejumlah tempat yang buka, yaitu supermarket yang memang masih melayani masyarakat yang ingin belanja, namun tadi jam operasionalnya dibatasi. Untuk sementara itu yang dapat kita kabarkan dari Depok. Kita kembali ke depan di studio. Baik, Rizky Darmansyah melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Lalu bagaimana kondisi lalu lintas di Bekasi, Jawa Barat? Ada Debbie Tobing di sana. Silakan Debbie. Ya, selamat sore Sofian, Sira, dan juga pemirsa. Memang hakikatnya ini penerapan PSBB dilakukan untuk agar tetap masyarakat ini tetap di rumah saja dan mengurangi aktivitas di rumah. Dan memang jika harus keluar rumah ini dengan keadaan mendesak. Namun dapat Anda saksikan pemirsa di layar kaca Anda saat ini, beginilah kondisi terkini di daerah Bekasi saat ini, di tempat di mana saya melaporkan. Dan memang di sini ini adalah menjadi perbatasan antara Bekasi dan juga Jakarta. Dari tadi kami memantau di daerah tempat kami mengabarkan ini memang masih banyak lalu lintas yang maksud kami roda 2 maupun roda 4 yang masih terus berlalu lalang dari lalu lintas ini. Dan memang tadi kami juga sempat berbincang dengan salah satu petugas yang sudah dari tadi pagi bertugas untuk menjaga salah satu checkpoint di Kota Bekasi ini, juga mengatakan bahwa memang sejak tadi pagi masih banyak masyarakat begitu yang masih tidak menaati peraturan yang sudah memang tercatat dalam peraturan pemerintah Wali Kota Bekasi nomor 22 tahun 2020, yang mana memang salah satunya wajib menggunakan masker. Namun tadi juga petugas ini mengatakan bahwa memang masih banyak saat ini per hari ini, di mana ini hari pertama diterapkannya PSBB di Kota Bekasi ini masih banyak yang melanggar begitu. Dan juga nanti ke depannya diharapkan memang adanya kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker ketika PSBB ini berlangsung ke 14 hari ke depan nanti. Sofian.
Baik, Debbie Tobing langsung melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Tadi juga sebelumnya ada Rizky Darmansyah di Depok dan juga Gita Iha di Bundaran HI Jakarta.